Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya keluarga pendeta Jemi Manoporatu mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, khotbah Natal hari ini kita akan baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Ayat ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus, Putra Natal yang tinggal di sorga, kemudian turun ke dunia ini, lahir dari seorang perawan Maria di kota Bethlehem. Ayat yang baru kita baca berkata, ia atau Yesus yang tinggalkan sorga itu datang ke dunia ini dengan tujuan untuk melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kelepasan baginya di dalam Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-68 ini adalah membawa kelepasan dari dosa-dosa kita manusia. Sebab kita ketahui bersama bahwa sejak manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa di Taman Eden, saat itulah mereka dikeluarkan dari taman Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Dan puji Tuhan, sekalipun manusia itu sudah jatuh di dalam dosa dan alamatnya binasa, Allah kita atau Tuhan kita Yesus Kristus tidak menginginkan kita akan binasa. Sehingga Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di sorga, maka ia atau Yesus melawat umatnya. Dan bicara lawatan Tuhan dalam perjanjian lama itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ia melawat dengan berkat. Dan yang kedua, ia melawat dengan kutuk. Dan sebelum kita akan lihat bagaimana ia melawat dengan berkat atau ia melawat dengan kutuk, kita harus ketahui bahwa sebelum ia sendiri yang datang langsung melawat umatnya, ia yang datang sebagai putra Natal yang lahir di Bethlehem kurang lebih 2020 tahun yang lalu. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata, "Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi." Ayat ini adalah bentuk karena Tuhan pesayang, karena Tuhan pekasih yang begitu besar kepada umat manusia. Sekalipun manusia itu sudah terikat dengan ikatan dosa, sekalipun manusia itu sudah hidup di dalam bayang-bayang ketakutan akibat dosa, ayat yang baru kita baca berkata, Allah kita atau Tuhan kita yang ada di sorga itu sudah berulang-ulang kali. Artinya bukan cuma satu kali, tetapi sudah banyak kali dan dalam pelbagai macam cara, atau sudah banyak macam cara Allah menyuruh para nabi-nabi untuk melawat umatnya dengan tujuan supaya umat Tuhan terlepas dari ikatan dosa. Dan lawatan para nabi-nabi ini tujuan Tuhan supaya manusia yang tadi-tadinya sudah jatuh di dalam dosa,
akan bertobat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan serta melakukan kehendak Bapa yang ada di surga supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi, apa respon umat manusia pada zaman itu saat nabi-nabi ini melawat umatnya? Alkitab berkata, sebagian besar acuh tak acuh dengan lawatan para nabi-nabi ini. Sebagian besar menghina para nabi-nabi. Tolak, bahkan bukan sedikit nabi-nabi tersebut yang dianiaya. Dan ini sudah jadi sejarah dalam Alkitab bahwa pernah ada kejadian tersebut dan sudah jadi fakta dan data-data dalam Alkitab. Supaya untuk jadi contoh buat kita semua, supaya kita tidak jadi seperti mereka yang menolak lawatan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, sedikit dan sangat sedikit sekali yang meresponi lawatan Tuhan melalui para nabi-nabi. Untuk itu mari kita akan lihat bersama-sama. Yang sedikit dan sangat sedikit itu siapa-siapa mereka. Puji Tuhan, ikuti di partnya yang kedua di channel YouTube saya, Pendeta Jamie Manopo. Tuhan Yesus memberkati.